Tuhan, dia mengucap syukur buat kasih karunia, buat kepercayaan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga malam hari ini Tuhan, hari ini City Freedom Biak, komunitas kami bisa merayakan Natal untuk pertama kalinya. Terima kasih Tuhan sudah pimpin 8 bulan komunitas ini Tuhan. Terima kasih untuk segala hal, segala pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan. Keberadaan kami bisa ada hanya karena Tuhan semata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merendahkan diri, kami menggunakan pesan Natal buat kami semua Tuhan. Biar Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan ingin kami dapat malam hari ini sebagai bekal Natal kami di tahun 2022, biar itu menjadi berbuah dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk tenang dan kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Boleh lampunya dinyalakan teman-teman. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, sebagai leader di komunitas ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, walaupun kami nggak dengan sistem undangan, karena ini baru perdana. Nanti kalau diundang kami takut ditolak. Jadi kami bikin sistem pendaftaran dan kami batasi sehingga kursinya 60 kursi saja. Selain masalah tempat juga kami ingin juga biar lebih akrab, biar lebih kenal, ngobrol gitu. Makanya Natal ibadah kami setiap hari Minggu, dengan Natal ini, dengan ibadah setiap hari Minggu, kami itu hanya 1 jam 15 menit ibadah kami. Selebihnya itu ngobrol. Kami membangun relasi, kami membangun hubungan, kami ngobrol, ingin tahu kehidupannya, cerita masalah kami sambil makan. Dan saya tahu ada gereja-gereja lain juga selain komunitas kami yang juga punya sistem yang sama, dan saya rasa Tuhan Yesus juga kasih makan toh. Jadi gereja juga harus bisa kasih makan. Gitu, sehingga kita bisa ngobrol di meja makan tuh semuanya kebuka. Oke, pesan Natal dari kami dari City Freedom Biak adalah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Be the light, menjadi terang. Boleh Cak, tolong buka. Oke. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-6, 14 dan 16. Matius 5 ayat 13, demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Bapamu yang di surga. Oke. Setiap kita baca ini, setiap kita dengar khotbah soal ini, yang saya tahu, yang selama saya bergereja dari masa muda saya, yang dibahas selalu hanya terang. Lebih banyak porsi terang dibandingkan garam. Betul ya? Sedangkan saya mengutip dari Pastor Sujono Halim di City Freedom Jakarta, dia bilang begini, Rif, ingat, Alkitab tidak pernah salah, firman Tuhan tidak pernah salah, titik komanya itu tidak pernah salah, urutannya ayatnya pun tidak pernah salah. Baca lagi baik-baik ayat itu bicara soal apa sebenarnya. Nah, kita baru kesinggung terang itu di ayat 14. Boleh dibuka ayat 14, Cak? Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Baru di ayat 14 baru disinggung, baru Tuhan bilang, Yesus bilang. Tapi di ayat 13-nya, ayat 13-nya, 5:13, Matius 5:13, ya, kamu adalah garam dunia. Jadi garam dunia dulu, baru terang. Urutannya gitu. Secara singkat saya bilang begini, kita nggak bisa jadi terang kalau kita nggak bisa jadi garam. Jadi garam dulu, baru jadi terang. Ngomongin garam itu berarti soal apa? Tadi istri saya ada masak, terus saya rasa ini melimpah ya, ayamnya banyak gitu ya, minyak banyak tuh, kayak kena nasi enak nih, nasi panas-panas nih ya. Cuma pas saya makan saya bilang gini, kayaknya butuh garam dikit deh. Begitu dia kasih garam, beda. Garamnya sedikit, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada makanannya. Sedikit sekali, hanya berapa tabung begini. Dan akhirnya
merubah rasa makanan itu secara keseluruhan. Jadi kita tidak akan bisa jadi terang kalau kita nggak jadi garam. Nah, mari kita bahas per ayat aja. Saya share cepat ya. Garam ternyata bisa menjadi tidak asin. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ternyata bisa garam itu menjadi asin. Sedangkan di ayat 14, next ayat 14, kita baca ayat 14, 15 dan 16. Tidak ada kata dibilang begini, kalau terang itu padam, bagaimanakah ia akan menjadi terang? Tidak ada. Hanya di ayat 13, kembali ke ayat 13, dibilang kalau garam itu tidak bisa tidak asin. Garam tidak bisa asin. Berarti hidup kita bisa nggak asin, bisa nggak dirasain orang. Saya simpulkan begini saja malam ini, hidup kita nggak ada gunanya. Gitu. Ada dan tidak ada keberadaan kita nggak pengaruh. Orang biasa aja. Gitu. Mau Natal kek, mau tidak kek, gitu ya. Mau salib sebesar apa di sini, kalau hidup kita nggak berpengaruh minimal buat keluarga kita sendiri, orang terdekat kita nggak ada gunanya. Secara nggak langsung Tuhan bilang gitu. Ayat 14, baru setelah kita sudah bahas, menjadi garam ini bahkan ditegaskan 3 kali Tuhan bicara. Selain Matius 5 ayat 13, lalu ada Markus 9 ayat 50. Tolong buka Markus 9 ayat 50, Cak. Markus 9 ayat 50. Bisa? Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, diulang lagi sama Tuhan di Markus. Dengan apakah kamu mengasinkannya? Lalu di Lukas 14 ayat 34. Jadi di 3 kitab Injil ini Tuhan singgung terus soal garam, sedangkan terang hanya sekali. Ya, Lukas 14. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Berkali-kali Tuhan tegaskan kalau jadi garam itu menjadi garam itu, walaupun Tuhan sudah bilang sama kita, kamu adalah garam dunia. Wait, sabar. Kamu bisa jadi garam yang gak ada gunanya gitu. Statusmu garam, tapi orang gak rasa apa-apa, gitu ya. Di ayat 14, Matius 5 ayat 14, kita adalah terang dunia. Kita adalah terang. Berarti Matius 5 ayat 14, Cak, kita adalah terang. Berarti sudah ada terang dalam diri kita. Betul ya? Kita ada terang. Kamu adalah manusia, berarti kita sudah manusia, bukan masih jadi kerak toh. Gitu kan? Kalau orang percaya evolusi kan begitu kan? Enggak. Kamu adalah terang. Berarti kita sudah terang. Kita kan sudah terang, sudah ada terang. Terangnya seperti apa? Saking kita punya terang itu sampai ditaruh dimanapun nggak bisa sembunyi, terlihat. Kita boleh jadi orang Kristen punya terang. Yesus ada terang. Akulah terang dunia. Yesus bilang gitu kan? Yesus ada terang. Jadi waktu kita menerima Yesus, berarti kita jadi terang. Otomatis kita jadi terang. Dan waktu kita menerima Yesus dan kita terang, itu kita nggak bisa sembunyi. Mau dimanapun orang tahu, Kristen. Gitu ya. Rajin ke gereja. Nggak rajin ke gereja pun mereka bisa tahu, nggak ke gereja hari ini, nggak ibadah hari ini. Karena kita terang. Sedih nggak? Status kita terang, tapi waktu kita nggak bisa jadi garam, kita nggak bisa mengasinkan orang lain. Kita nggak berguna, kita nggak berfungsi. Tapi kita terang. Jangan heran kalau mungkin di sekitar kita, mungkin kita sendiri, mungkin masa lalu kita Kristen, kita percaya Yesus, kita terima Tuhan Yesus sebagai Raja, menguasai hidup kita. Tapi ternyata kita belum sukses jadi garam. Masih proses belajar gitu. Orang lebih banyak garam kalau kebanyakan kan juga gak bagus. Kalau kurang ya gak enak. Gitu. Gak pas gitu. Ayat 15. Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Konteksnya orang Israel seperti itu ya. Mereka pakai kaki dia untuk keliling pelita. Jadi pelita nggak disembunyiin. 2 kali Tuhan jelaskan. Terang itu nggak boleh disembunyiin. Kita harus akui dan kita harus berani bilang kalau kita anak Tuhan, kalau kita Kristen. Tapi waktu tidak jadi garam, pengakuan kita soal kita anak Tuhan dan anak Kristen itu hanya gong yang nyaring bunyinya. Gitu.
ada status, ada KTP. Ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Lagi-lagi Tuhan bilang lagi, sudah gak boleh disembunyiin, harus bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu. Nah, urutannya gitu. Kita kasih lihat dulu terang kita bercahaya di depan orang, baru orang lihat perbuatanmu yang baik. Perbuatanmu yang baik itu hasil dari jadi garam. Nggak bisa enggak. Itu hasil dari menggarami orang lain. Jadi garam, berfungsi, berguna, helpful, menolong, ya. Baru mereka lihat perbuatan kita baik, baru orang lain memuliakan Bapakmu yang di surga. Urutannya gitu. Kita berani dulu akui kita anak Tuhan, kita orang Kristen, lalu hidup kita berguna buat orang lain, baru orang memuliakan Bapa di surga. Waktu mereka memuliakan Bapa, mungkin mereka nggak ngomong sama kita. Memang ya orang Kristen, dalam hati aja mungkin. Memang nih Pak Frans nih kok jual nasi kuning nih, selalu saya dikasih lebih. Gitu. Iya kan? Contoh kayak begitu. Dalam hati orang ngomong, orang gereja sih, gitu. Orang Kristen gitu. Iya kan? Gitu. Saya sampai pernah sharing sama istri saya, sampai saya bilang sama istri saya, seringkali saya sampai nggak peduli dengan nama gereja kita, nama komunitas kita, Citri Freedom Dia. Saya cuma kepengen kayaknya orang kalau ngomong itu di atasnya gym lantai 2 tuh kalau hari Minggu tuh kita ibadah dikasih makan. Saya kayak udah puas bilang gitu aja gitu. Karena gym cuma satu di sini, ada di sini lantai 2-nya, ada lantai 2 ya sudah berarti kita aja. Jadi kayaknya orang gereja apa sih? Nggak tahu gereja itu tuh. Pokoknya tuh di gereja itu tuh yang catnya hitam tuh kalau hari Minggu ada makan aja. Ya saya udah senang tuh dibilang gitu aja. Berarti komunitas kami Citri berguna dan berfungsi buat orang lain sehingga orang lihat perbuatan kami yang baik, diam-diam mereka memuliakan Bapa di surga. Amin kan? Urutannya seperti itu. Kesimpulannya, manusia itu sudah ditetapkan untuk jadi garam dan terang. Bedanya garam bisa gagal, bisa berproses. Tapi terang tidak, karena terang sendiri adalah Yesus Kristus yang sudah ada di dalam diri kita. Masalahnya, walaupun Yesus sudah ada di dalam diri kita, waktu garam kita masih jatuh bangun, keberadaan terang itu jadi kadang bermakna, kadang enggak, kadang bermakna, kadang enggak, on off gitu. Ya kan? Fokus kita jadi garam. Otomatis waktu kita fokus jadi garam, otomatis kita jadi terang. Kenapa? Karena Yesus sudah di dalam diri kita. Kecuali Bapak Ibu Saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup. Gitu ya. Saya buka ayat yang terakhir, Filipi 2 ayat 14 dan 15. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 14 yaitu 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak tercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya pendekin ayatnya jadi begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka di dunia ini. Saya ulang ya. Lakukanlah dengan segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Jadi supaya minimal mau jadi garam bagaimana? Kalau begitu bagaimana mau jadi garam, bro, kak, pak, Esther, terserah mau panggil apa ya, mas, kok, bang. Start aja mulai dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Susah. Cerita dulu, susah. 2 hari ini kita sibuk ngurusin acara ini karena kita masih baru. Panitianya sudah ada, tapi karena masih baru, jadi dikit-dikit, kak ini gimana kak? Kak ini gimana kak? Kak ini gimana kak? Jadi akhirnya bikin saya, ini ngapain ada panitia ya? Gitu. Jadi saya mulai bersungut-sungut di hati saya. Padahal saya lagi mau bahas ini. Akhirnya saya bilang, Tuhan, sebelum saya komplain, ternyata saya duluan yang dites ya. Saya jadi terang dulu nggak nih buat panitia ini, 5 orang ini. Mereka happy dulu nggak dengan keberadaan saya? Saya berguna nggak? Saya menolong mereka nggak? Atau saya merongrong mereka sampai bikin mereka kapok jadi panitia? Gitu. Sampai mereka nggak mau lagi jadi panitia. Mungkin mereka keluar dari komunitas kami juga mungkin, saking nggak bergunanya. Gitu.
ya kan? Padahal saya sudah pemimpinnya gitu, sudah punya terang. Jadi untuk gimana cara simple menjadi garam, mulai dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Sesimpel ini ayat yang bilang, bukan saya ya, saya nggak sok pintar untuk bilang ini loh caranya, tips terbaik gitu. Ternyata itu aja. Dan terakhir dibilang ini kalimatnya, seperti bintang-bintang di dunia, bukan gereja aja. Di dalam dunia ini ada gereja, ada kampung, ada negara, ada benua, ada siapapun yang kita nggak kenal di dunia. Jadi marilah jadi garam, marilah jadi orang-orang yang berguna, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah berbantah-bantahan, banyak mengucap syukur supaya kita bercahaya di antara dunia. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan buat pesan Natal buat kami yang ada di tempat ini. Dari manapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah ada dalam diri kami. Kami sudah menjadi anak-anak terang. Kami sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang berasal dari Allah. Tapi kami juga sedang berproses agar kami menjadi garam-garam yang tidak mudah asin, yang tidak bisa hambar. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmah, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami keberanian, berikan kami bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan komunitas yang baik, bertemu dengan gereja yang baik, bertemu dengan pemimpin yang baik, yang membantu kami sehingga waktu kami dipanggil pulang oleh Engkau Tuhan, kami menjadi garam-garam yang sangat berguna bagi orang lain di dunia ini Tuhan. Dan Engkau menyambut kami sebagai bagian dari anak-anak terang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat Natal tahun ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus saya lihat. Amin.